orang yang sangat tidak terpuji ya, mabuk itu. Bahkan itu termasuk di antara sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa ini kadang-kadang doanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang tidak langsung tapi ditunda. Entah itu ditunda setahun atau ditunda beberapa tahun, yang pasti diijabah tapi ditunda. Ada juga orang yang doanya itu tidak dikasih tapi diganti dengan sesuatu yang lain. Misalnya dia berdoa jadi orang kaya, tidak dikabulkan oleh Allah, tapi dikasih jadi orang yang mulia misalnya. Misalnya ada orang minta, ya Allah tolong berikan rumah, tidak dikasih rumah, karena itu bukan yang terbaik buat dia. Dikasih ganti sesuatu yang lain. Nah, golongan yang keempat, ada orang yang doanya nggak dikasih, dia nggak ditunda juga, dia juga tidak diganti dengan sesuatu yang lain, tapi nanti diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya diceritakan nanti di akhirat ada seseorang yang dia itu heran, kok bisa pahalanya itu berlimpah ruah, pahalanya itu sangat besar dilihat di akhirat. Maka dikatakan itu adalah doa-doamu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita tahu betapa senangnya nanti kita itu ketika mendapatkan surprise, istilahnya surprise dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memilih supaya doa-doa kita itu jangan dikabulkan di dunia, tapi nanti diganti dengan pahala di akhirat. Jadi kumpulannya langsung jadi sekalian. Makanya jangan kita itu berputus asa. Tapi ada golongan yang sama sekali nggak dikasih. Ya ini mereka yang sifatnya itu dibenci oleh Allah, perbuatannya itu dibenci oleh Allah. Di antaranya apa? Orang yang durhaka kepada orang tua. Itu doanya nggak dikabulkan. Orang yang durhaka kepada orang tua. Makanya yang masih punya orang tua jangan sampai durhaka. Ayo berbakti. Jalankan perintahnya. Selama itu sesuai dengan syariat agama, jalankan. Selama itu tidak menentang, sekalipun aneh-aneh, tapi selama itu masih boleh, jalankan. Selama kita mampu. Yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi, ini juga doanya tidak terkabul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan, di situ turun rahmat, turun dikatakan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, nanti dikritik minanar, mereka kebebasan dari mereka. Mereka tidak masuk, tidak dapat keutamaan itu. Ini orang yang kedua yang memutus tali silaturahmi. Ayo sambung. Mana teman yang dulu kita ada masalah sama dia, akhirnya nggak pernah lagi berkunjungi, datangi, menyambung tali silaturahmi itu pahalanya besar. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat saja, bukan cuma sedekah saja, bukan cuma puasa saja. Menyambung tali silaturahmi, membantu sesama, berbaik sangka kepada orang. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Ini juga doanya nggak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah. Makanya jangan karena hal sepele akhirnya kita memutus hubungan dengan orang. Apalagi sesama muslim, apalagi biasanya satu keluarga kadang-kadang sebetulnya kadang-kadang sampai tidak bertegur sapa hanya sesuatu karena sesuatu yang sepele. Ini percuma, amalnya percuma, sholatnya percuma. Dan yang keempat ini orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ini juga doa yang tidak diterima. Makanya yang merasa ada di antara 4 golongan ini, ayo cepat-cepat tobat. Karena percuma kita sholat, kita puasa, kita ini selalu masih ada 4 sifat. Ini sifat yang dibenci oleh Allah. Ibarat kata kita ini normalnya, misalnya tiang demen sedikit dengar. Kemudian orang ini minta sama kita, kira-kira kita kasih? Gitu ya. Kita nggak bakalan kasih. Kenapa? Karena kita nggak suka dengan dia. Tidak suka pasti ada sebabnya. Karena ada perilaku yang kita tidak sukai. Sama Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu.
ada sifat yang tidak disukai, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sering kerjakan, maka jangan harap. Mau minta apa aja yang haramnya digambarkan di dalam hadis. Dan yang terakhir orang yang ini, orang yang makan makanan halal, itu juga doanya begitu. Nanti digambarkan di dalam hadis, itu ada seorang yang dipilih safar, dia itu kusam, pakaiannya itu lusuh, kemudian rambutnya acak-acakan. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Melihat hambanya yang seperti itu pasti dikasih oleh Allah. Tapi apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya dikabulkan. Kenapa? Karena makanannya haram, pakaiannya haram, dagingnya yang tumbuh jadi daging, makanannya tumbuh jadi daging itu haram. Sehingga mau berdoa seperti apa pun tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya hindari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr. Setelah itu berdoalah dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ini doa fajar. Di doa fajar ini terkenal ya di kalangan orang yang menuntut ilmu itu sesuatu yang lazim. Ya, doa fajar. Doa ini agak panjang, ini biru gitu ya. Cuma kalau kita resapi ini luar biasa. Di situ kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita minta perlindungan dari godaan syaitan sepanjang hari kita. Jadi ketika kita sudah berdoa di pagi itu, maka selanjutnya tenang sudah. Karena kita sudah persiapkan segala sesuatu yang terjadi di hari itu, kita sudah siap. Apapun yang akan menimpa kita, kita sudah siap. Mau sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Karena pada dasarnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana kita merespon. Kita dikasih takdir yang baik, bagaimana respon kita? Apakah kita lalai? Apakah kita bersyukur? Apakah ibadah kita bertambah? Apakah ibadah kita berkurang? Ini yang menentukan apakah ketentuan Allah itu termasuk ujian buat kita atau termasuk bentuk suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebaliknya kita dikasih musibah, maka kita respon. Respon kita itu yang penting. Karena apa yang ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Yang diinginkan apa? Respon kita. Ya. Kita jangan terpleset jatuh. Kalau kita marah-marah, mungkin itu keluar sesuatu yang tidak keluar dari mulut kita. Nah, itu berarti balasan perbuatan kita daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, itu balasannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jatuh salah, kita ingat astagfirullah, mungkin ada dosa, itu berarti dosa kita diampun. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, semua perbuatan yang kita kerjakan itu pasti ada balasannya. Dan balasan itu di dunia sebelum di akhirat ketemu. Baik-baik menggantung dirimu dengan itu nih. Apa bahasanya itu karma. Kita berbuat baik sama orang, kita bakalan dibaikin. Kita membantu orang suatu saat, kita bakalan dibantu. Dan bentuknya itu Allah yang atur. Nah, bagaimana kita tahu apakah itu bentuk balasan yang baik atau balasan yang buruk? Tergantung respon. Jadi ketika kita merespon sesuatu dengan baik, kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur. Kita dapat sesuatu yang musibah, kita bersabar. Maka itu respon yang baik. Sebaliknya, kalau ketika kita dapat nikmat, kita kufur, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dapat musibah, kita tidak terima.
kita mengeluh kesana kemari, maka itu respon yang tidak baik. Dan pertanda naudzubillah itu bentuk daripada hukuman yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Makanya respon kita itu penting. Semua kejadian respon yang baik, maka pahala dapatnya. Sebaliknya kejadian-kejadian kita respon dengan sesuatu yang tidak baik, tunggu, pasti ada dapatnya. Ya, makanya mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang gemar untuk datang ke masjid, dijadikan orang-orang yang ketika kita itu keluar dari masjid kita pengen lagi balik ke masjid. Kita dijadikan orang-orang yang dari ahli sujud, ahli ibadah, orang-orang yang gemar beriktikaf, di mana dikatakan nanti di hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Nanti di hari itu akan dilaporkan. Jadi setiap tempat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini fulan pernah sujud di sini, ini fulan pernah i'tikaf di sini, ini fulan pernah bersolawat, pernah baca Quran di sini. Jadi setiap tempat lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tempat-tempat kita maksiat juga lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fulan pernah berzina, alhamdulillah. Ini fulan pernah minum minuman keras, ini fulan pernah ini. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ini dihindarkan dari tuntutan-tuntutan yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita ini nanti mendapatkan laporan yang baik dari tempat-tempat yang pernah kita lakukan di situ ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal perbuatan kita yang baik-baik kita istiqomah mengerjakannya. Semua perbuatan yang buruk kita segera untuk menyadari, kita segera menyesali, kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, atau yang selalu seakan-akan khusyuk salat di masjid, seakan-akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.